Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa belajar bersama meskipun melalui daring. Dan terima kasih pada teman-teman atas doanya. Semoga pada minggu depan kita bisa bertemu dan bertatap muka. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita yang berkaitan dengan hadis ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang fadilah atau manfaat daripada menuntut ilmu atau kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan secara khusus membahas tentang fadilah ya, termasuk riwayat-riwayat dan ayat yang menerangkan tentang berkaitan dengan ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Jadi Allah meninggikan orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat dibandingkan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya apa? Allah mengangkat dan meninggikan orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat atau tingkat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi dalam firman ini Allah menyatakan bahwasanya katakanlah apakah dapat disamakan antara orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Jadi berbeda ya antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, antara orang yang orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, itu berbeda. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin wa innal malaikata tadau aznihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlubu rawahu Ibnu Abdul Bar ya. Jadi disampaikan bahwasanya Rasulullah ini bersabda bahwasanya tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, walau bisin. Sebab ya menuntut ilmu agama itu wajib ya, wajib atas tiap orang muslim ya. Kemudian sesungguhnya malaikat itu menghamparkan sayapnya pada orang yang menuntut ilmu ya. Karena karena ridho, dalam artian suka, kemudian senang ya dengan apa yang dituntut atau yang dicari tersebut. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Kemudian dari sahabat Ibnu Abbas ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala talabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin wa talabul ilmi yauman khairun min siyami salasati ashhurin ya. Rawahu Ad-Dailami. Ya, ini khusus ya, maksudnya ada spesifikasinya yang lebih khusus, yaitu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau ini berkata, menuntut ilmu ya sesaat ya, atau 1 jam ya, itu lebih baik dari bangun ibadah 1 malam selama 1 malam penuh ya. Kemudian dan menuntut ilmu sehari itu lebih baik daripada puasa 3 bulan
Ya, itu coba teman-teman bayangkan. Jadi fadilah keutamaan ilmu ya itu luar biasa. Kemudian ya an Sahbarata radhiyallahu anhu qala man talabal ilma kana kaffaratan lima madho ya rawahu at-Tirmidzi. Ya. Sahbaror ini berkata ya, siapa yang menuntut ilmu ya, maka itu menjadi penebus dosa-dosa yang telah lalu ya. Kafaratan limadho ya. Jadi apa namanya, menuntut ilmu itu juga bisa sebagai apa, kafarat, sebagai penebus dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Kemudian ya, ini dari Ibunda Aisyah ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyah tua ya. Rawahu Asy-Syairasi ya. Ya, ini apa? Aisyah radhiyallahu anha berkata ya, siapa yang pindah ya untuk belajar ilmu maka akan diampuni baginya sebelum melangkahkan kakinya ya, keutamaannya kan luar biasa ya, bayangkan. Jadi ya, contoh kalau kita diberi kesehatan ya, kita bisa datang ke kampus ya, sebelum kita melangkahkan kaki itu sudah diampuni dosa kita. Ya, kalau kita bisa istiqomah terus gitu ya dalam menuntut ilmu, itu bisa menjadi kafarat bagi apa? Bagi dosa-dosa kita yang telah kita lakukan pada masa yang lampau. Nah, itu ya. Dan belajar 1 jam itu lebih baik daripada beribadah selama 1 malam penuh. Nah, belajar dalam 1 hari itu lebih afdal fadilahnya daripada apa? Berpuasa selama 3 bulan. Baik, ya. Kemudian ya, lanjut lagi. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala khuyira Sulaiman alaihi salam bainal mali wal mulki wal ilmi fahtaral ilma fa'atal mulka wal mala li ihtiyarihi al ilma. Rawahu Ibnu As-Sakir dan At-Tailami. Gimana ini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini berkata bahwa apa? Nabi Sulaiman sallallahu alaihi wasallam itu ini diberi apa? Kesempatan untuk memilih antara harta ya, kemudian kerajaan, kemudian ilmu. Nah, terus yang dipilih yang mana? Ya. Ya. Beliau ini lebih memilih ilmu daripada yang 2 tadi ya. Akhirnya apa? Maka diberi kepada beliau itu apa? Karena beliau memilih ilmu, dia diberi apa? Kerajaan, kekayaan. Nah, yang 2 juga dikasihkan karena beliau lebih memilih ilmu. Nah, akhirnya apa? Yang lain itu ikut ya, ikut kepada Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman ketika diberi pilihan antara 3 itu, beliau lebih memilih ilmu. Akhirnya yang 2 itu juga diikutkan. Nah, itu fadilahnya. Jadi kalau kita itu lebih memilih ilmu ya, itu apa? Kita diberi kekayaan, kerajaan diberi. Kemudian an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala ayyuma nasyi'in nasya'a fi talabil ilmi wal ibadati hatta yakbura a'tahu lahu yaumal qiyamati sawabasnaini wa sab'ina siddiqan ya. Rawahu At-Tabrani. Ini yang artinya apa? Jadi Abu Umamah radhiyallahu anhu itu berkata, tiap orang yang tumbuh dalam menuntut ilmu dan ibadat hingga besar sampai tua, maka Allah akan memberinya pahala 72 orang siddiq pada hari kiamat nanti. Salah satu keutamanya ya. Nah, kemudian an Anasin radhiyallahu anhu qala al ulama warasatul anbiya
yuhibbuhum ahlus samai wa yastaghfiru lahumul khitanu fil bahri idza matu ila yaumil qiyamah. Rawahu An-Najjar, yang artinya apa? Anas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya apa? Ulama itu sebagai pewaris dari para nabi. Ya. Mereka dicintai oleh ahli langit, ya, dan dibacakan istighfar oleh ikan di laut, ya, jika mereka mati hingga hari kiamat. Oke, sebelum kita tutup, ya, ini ada hadis yang hadis riwayat dari Bukhari, ya. An Muawiyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rawahul Bukhari. Ini apa? Sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Rasulullah, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuknya sebuah kebaikan, maka apa? Dipandang dalam agama. Untuk apa? Yufaqih fiddin. Baik, ya. Itu, ya, tolong nanti teman-teman diamati secara seksama, ya. Nah, ini sebelum kita tutup, ya. Nah, sebelum saya tutup akan saya sampaikan satu hadis lagi, ya. Apa? Masuk fadilah apa? Ya, menuntut ilmu tadi. Ini dari sahabat Anas, ya. An Anasin radhiyallahu anhu qala fadlul alimi ala ghairihi ka fadlin nabiyyi ala ummatihi. Rawahu al-Hatib, ya. Jadi apa? Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya, kelebihan orang alim terhadap lain-lainnya, ya, terhadap orang lain yang tidak berilmu itu bagaikan kelebihan seorang nabi atas umatnya. Jadi, ya, dari berbagai hadis yang sudah saya sampaikan tadi, yang saya bacakan tadi, betapa banyak kelebihan daripada menuntut ilmu, ya. Dari dosa kita diampuni, dari kita baru melangkah sudah sudah diampuni dosa-dosanya, ya. Dari dicintai oleh penduduk langit, dibacakan istighfar, ya. Kemudian keutamaannya ditinggikan derajatnya daripada orang lain yang tidak berilmu dan lain sebagainya. Dan semoga kita selalu tetap istiqomah, ya, dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.